minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan baik, buruk, sia-sia, tidak ada faedah, hikmah, dan lawan daripada hasan yaitu kabih. Baik dan buruk itu adalah kembali tentang kepada sesuai dan tidak sesuai dengan tujuan masing-masing orang. Sekarang kita melanjutkan yang masih berkaitan dengan tema yang sama. Faqad ittadaha laka ma'na hadhil alfadhi fil asli. Maka sungguh telah jelas bagimu oleh makna ini lafal 6 pada asal. Jadi pada dasarnya 6 lafal ini maknanya sudah jelas. Karena Imam Ghazali konsepnya adalah perhatikan kepada makna dulu sebelum masuk dalam tasdiknya ataupun dalam penghakimannya. Walakin hahuna salatu ghalatatin lil wahmi yustafadu minal wuqufi 'alaiha al-khalafu min iskalatin taqtaru biha tawaifun katsiratun. Namun di sini dalam persoalan baik dan buruk. Nah, di sini kembali kepada baik dan buruk. Itu ada 3 kekeliruan, ada 3 logika falasi. 3 kesalahan bagi waham, 3 kesalahan kekeliruan bagi waham. Makna bagi waham, kesalahan ini disebabkan oleh waham. Oke. Yustafadu yang dapat diambil faedah minal wuqufi daripada berhenti di atasnya 3 kesalahan ini. Akan apa yang kita ambil faedah? Akan bebas daripada iskalat-iskalat, daripada iskal-iskal, pertanyaan-pertanyaan yang banyak tertipu, iskal yang banyak tertipu, yang tertipu dengannya beberapa iskal oleh kelompok yang sangat banyak. Jadi pada hasan dan kabih ada 3 inti persoalan yang sering orang terjerumus ataupun sering orang terjebak, tersesat dalam 3 persoalan ini. Banyak kelompok tersesat pada 3 kesalahan ini yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Dengan wukuf alaiha, makna wukuf dengan kita memperhatikan dan membahasnya, di mana letak kekeliruannya dan di mana solusinya, kita akan bebas daripada iskal-iskal yang kebanyakan kelompok tertipu ataupun terjebak pada iskalat tersebut. Dan ini sangat penting berkaitan ilmu psikologi nanti, psikolog, kemudian berkaitan dengan ilmu sosial juga. Yang pertama, al-ghaltatul ula anal insana qad yutlaqu ismal qabihi ala ma yukhalifu ghardahu wa in kana yuwafiqu gharada ghairihi. Kesalahan yang pertama itu bahwa sungguh manusia kadang-kadang memakai dianya manusia ini akan nama kabih, memakai nama tidak baik, tidak bagus kepada sesuatu yang bertentangan sesuatu tersebut akan tujuannya, sekalipun ada dianya sesuatu sesuai dengan maksud lainnya. Jadi kesalahan yang pertama, banyak manusia melabeli suatu perbuatan buruk, melabeli suatu perbuatan dengan buruk karena tidak sesuai dengan maksudnya, tidak sesuai dengan targetnya, walaupun itu menguntungkan ke orang yang lain. Nah, poinnya di mana? Walakinnahu la yaltafitu ilal ghaib. Masalahnya di mana? Kalau di sini kan benar kan, konsep baik emang gitu kan, bagus untuk kita, belum tentu bagus. Kesalahannya Pak, walakinnahu, namun akan tetapi manusia tidak menoleh kepada orang lain. Dia tidak melihat orang yang lain, bahwa orang lain itu menghasilkan manfaat dari suatu kejadian. Orang ini melihat bahwa perbuatan ini menentang dengan tujuannya, maka seolah perbuatan ini buruk dan semua orang tidak menyukainya. Paham? Padahal tidak sesuai dengan prinsip kita, bukan tapi kita mengumumkan. Fakullu tab'in masyghufun bi nafsihi wa mustahqirun ma'adahu. Ini penting. Maka semua tabiat, semua naluri itu masyghufun, sibuk ataupun mencintai dengan dirinya dan menganggap remeh sesuatu selain dirinya, ya enggak? Semua manusia, semua tabiat dia mementingkan dirinya
dan menganggap tidak penting selain dirinya. Maka atas nama yang merugikan dia, maka itu dianggap tidak baik secara mutlak. Ini nggak baik. Padahal waktu kita cek nggak baik versi dia. Begitu juga, ini sering terjebak dalam dunia perpolitikan. Misalnya satu partai tidak setuju dengan undang-undang ini karena merugikan mereka dalam bisnis. Akhirnya dia narasikan bahwa sikap ini adalah merugikan kita semuanya. Padahal hanya merugikan bagi sebagian pihak. Paham? Ini sering terjadi. Falidzalika yahkumu 'alal fi'li mutlaqan bi annahu kabih. Maka karena sedemikian ini dia tidak menoleh kepada orang lain yang dia lihat adalah dirinya, manfaat untuk dirinya, menghukumi manusia itu, memutuskan manusia itu terhadap suatu perbuatan secara mutlak dengan bahwa sungguh perbuatan itu buruk. Karena dia tidak melihat orang lain, dia hanya melihat dirinya, kepentingan pribadinya, ini tidak baik. Ini tidak baik. Faqad yaqulu innahu kabirun fi 'ainihi. Maka kadang-kadang orang itu berkata, innahu, bahwa sungguhnya perbuatan itu buruk pada dirinya perbuatan. Jadi karena tidak sesuai dengan maksudnya, perbuatan itu yang tidak baik. Diri perbuatan itulah tidak baik. Padahal itu salah dulu. Bahwa tidak sesuai dengan dirinya, maka itu tidak baik. Ya kan? Tapi menyematkan, kesalahannya ada dua. Kebenarannya satu, bahwa itu tidak bagus karena menentang dengan dirinya, menentang dengan maksudnya, mengumumkan tidak sesuai kepada semua orang, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dia mengatakan itu buruknya lidzati. Diri perbuatan itulah tidak baik. Siapapun yang melakukannya tetap tidak baik. Paham ya? Ada dua kesalahan yang dia lakukan. Apa sebabnya? Faktornya apa? Kenapa kejadiannya begini? Wasababuhu annahu kabihun fi haqqihi bima'na annahu mukhalifun li gharbihi. Ini sering terjadi. Walakinna aghrabahu ka'annahu kulul alam fi haqqihi. Ya. Sebabnya apa? Lihat nih. Sebab penghukuman si manusia ini mengatakan ini buruk pada perbuatan itu. Bahwa sungguhnya perbuatan, annahu ini kembali pada perbuatan, bahwa sungguhnya perbuatan itu buruk pada dirinya. Ini tidak sesuai dengan diri. Fi haqqihi insan. Kenapa dia mengklaim ini buruk? Karena tidak sesuai dengan dirinya. Dengan makna, dengan penjelasan tafsir, ini babat di tafsir, dengan makna bahwa sungguh perbuatan itu bertentangan bagi tujuannya. Bertentangan bagi, misalnya apa yang terjadi? Seorang manusia, kita jatuh cinta pada seorang perempuan. Kemudian karena ada suatu hal, dia menggagalkan ataupun meng-cancel hubungan lanjutan lah. Maka kita akan mengkampanyekan kepada semua orang dia itu perempuan yang tidak baik. Padahal masalahnya dengan kita. Dia tidak cocok dengan kita. Oh, orang kaya melihat harta. Dalam mazhab Maliki itu orang kaya harus sangat, bukan cuma Maliki, Syafi'i juga ada konotasinya juga gitu. Harus memerhatikan kafaah dari sisi keluarga. Bahkan ridho, ini kasih asih. Itu ada hak perempuan untuk tidak mau. Maka kebanyakan perempuan-perempuan di Arab, bahkan Rasulullah sendiri tidak diberi ASI oleh ibunya. Itu ada hak. Apalagi perempuan-perempuan yang punya keluarga, yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, coba bayangkan perempuan kita nggak mau begitu. Kita akan berontak kan? Ini nggak baik. Dan kita akan kampanyekan kepada semua orang ini adalah perempuan. Padahal dia bermasalah dengan kita. Tapi seolah-olah alam semesta ini tidak setuju dengan dia. Ini Imam Ghazali menyampaikan. Lihat ke depan. Wasababuhu annahu kabihun fi haqqihi, dengan makna bahwa sungguh perbuatan itu bertentangan, tidak sesuai bagi tujuannya manusia. Namun akan tetapi maksud orang manusia itu seolah-olahnya maksud semua alam itu pada dirinya, ataupun berpihak pada dirinya, ya, fi haqqihi. Nah, ya kan? Pernah nggak kita mengalami, mungkin ini sebagian yang mengalami ini perempuan. Kalau kita dilanda satu masalah, satu musibah, seolah-olah dia akan hancur. Padahal hanya masalah hanya kita.
dunia baik-baik aja. Biasanya orang galau, orang yang galau tentang percintaan, tentang yang agak privasi, dia melihat seolah-olah dunia ini lagi tidak baik-baik. Padahal yang bermasalah kita di luar orang masih biasa aja, ya kan? Iya, buat caption inilah. Paham? Ka'annahal kullul alam fi haqqi, semua seolah sealam semesta ini berpihak padanya. Itu tidak baik. Padahal hanya untuk kita. Ini logika falasi yang pertama. Paham ya? Ini dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Kita kadang-kadang tidak adil menilai sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan kita. Misalnya, ada seseorang terjadi di kampung. Orang tua sebelum melamar seorang anak, dia mencari informasi dari sekitar, dari orang-orang sekitar, ya kan? Cara ule. Kebetulan orang sekitaran itu orang yang tidak suka sama keluarga ini. Maka kesimpulannya apa? Jangan itu tidak baik. Padahal bermasalah dengan andai ada seorang menanyakan seorang yang lain, yang orang lain itu kita nggak suka, musuh kita misalnya. Kita punya teman, kemudian kita bermusuhan. Kemudian ada orang yang lain tanya tentang dia pada kita. Maka yang kita simpulkan apa? Yang tidak baik. Padahal masalah cuma dengan kita. Ini logika falasi. Bermasalah dengan kita, mukhalifun li gharbihi, lakinna agradahu kullul alam fi hadis. Ya Imam Ghazali. Fayatawahhamu anna al-mukhalifa li haqqi mukhalifun bi nafsihi. Maka menganggap, ini kesalahannya karena dia menganggap dianya manusia ini bahwa sungguh yang berbeda. Ini kan ada alif lam. Makna yang berbeda, perbuatan yang bertentangan dengan maksudnya. Kalau di atas annahu mukhalifun li ghardihi. Oke? Bahwa sungguh perbuatan yang berbeda bagi haknya itu mukhalifun fi nafsi, itu bertentangan, berbeda pada dirinya perbuatan. Jadi karena dia melihat, dia menganggap bahwa perbuatan yang bertentangan dengan maksudnya itu bertentangan pada diri perbuatan itu. Jadi yang bermasalah apa? Perbuatan itu yang tidak baik. Fayudhiful qubha ila dzati syai' wa yahkumu bil itlaq. Maka dia menisbahkan manusia itu akan buruk kepada diri suatu perkara dan menghukumi seseorang tersebut secara mutlak, tapi kalau kita mengatakan kalau dia dengan saya kurang chemistry ataupun kurang sesuai ini itu bagus. Berarti dia tidak baik versi kita karena ada masalah dengan kita. Fahuwa musibun fi aslil istiqbah. Maka dianya manusia itu benar pada asal buruk. Mana asal buruk apa? Bahwa perbuatan itu buruk, dia benar. Maknanya apa? Karena konsep dasar pondasi buruk apa? Makna buruk apa? Mukhalifun li ghardihi. Dan ini mukhalifun li ghardihi enggak? Maka dia benar situ. Fahuwa, maka dianya manusia itu benar pada dasar istiqbah buruk. Walakinnahu mukhti'un fi hukmihi bil qubhi 'alal itlaq. Akan tetapinya seseorang itu yang salah, bukan yang tersalah. Kadang-kadang mukhti itu diartikan dengan tersalah. Tersalah itu enggak sengaja kan? Salah dalam menghukuminya orang itu dengan tidak baik secara 'alal itlaq, secara mutlak. Kesalahannya di situ. Dan kesalahan yang kedua di mana? Wa fi idhafatil qubhi ila dzati syai', dan dalam menisbahkan buruk kepada dirinya perbuatan, dirinya sesuatu. Jadi kesalahannya ada dua. Karena al-ijmal fi makam tafsil khata, kata Ibnu Hajar. Dan sesuatu yang karena diaridi jangan nisbahkan kepada dzati. Misalnya kita menemukan seorang manusia tidak mampu berbicara, bisa nggak kita menyimpulkan semua manusia tidak bisa berbicara? Tidak. Karena berbicara itu adalah aridi, bukan dzati. Ada orang Medan datang ke Aceh, kebetulan sampainya ke Cokgo. Dia melihat di situ ada Salafi misalnya jamaah tabligh. Kemudian dia balik Medan, dia mengatakan apa? Orang Aceh semua jamaah. Itu kesalahan nggak? Kesalahan. Al-ijma' fil makam tasil khata. Begitu juga
orang menilai orang-orang lulusan dari Timur Tengah pulang ke sini pikirannya nyeleneh, orang pulang Timur Tengah itu salah. Al-Ijmal fi makan tasil khata. Wa man sya'uhu ghuflatuhu 'ala al-iltifati ila ghairihi bal 'an al-iltifati ila ba'di ahwali nafsi. Ya, Imam Ghazali bukan hanya membicarakan masalah, membicarakan kenapa masalah ini ada. Kenapa logika falasi ini muncul? Wa man sya'uhu, penyebabnya, sumbernya kesalahan manusia yang tadi. Itu lupanya manusia daripada melihat kepada selainnya. Dia lupa kepada orang yang lain. Dia hanya melihat kepada dirinya, manfaat dirinya. Bahkan kata Imam Ghazali, dia bukan hanya lupa kepada orang yang lain, bahkan dia lupa kepada dirinya dalam beberapa kondisi yang lain. Bahkan dia lupa daripada melihat, ini atafnya ghuflatuhu, lupanya seseorang, an, daripada menoleh kepada sebagian kondisi dirinya. Kenapa? Karena fa'innahu, maka kenapa? Bahkan dia lupa kepada dirinya dalam beberapa kondisi. Karena bahwa sungguhnya manusia, kadang-kadang manusia itu menganggap baik pada sebagian kondisinya sesuatu perkara yang dia menganggap buruk. Dianya manusia akannya perkara kapan saja jika berubah dianya perbuatan akan yang sesuai bagi maksudnya. Imam Ghazali menyampaikan apa? Kesalahannya karena dia tidak melihat kepada orang yang lain. Dia melihat hanya kepada dirinya. Dan filsafat modern itu mengarahkan ke manusia. Jadi poros pemikiran, poros manfaat itu manusia. Anania itu menimbulkan anania. Sehingga setiap kaum, setiap daerah itu mengklaim bahwa kaum itulah yang paling baik di muka bumi ini. Oke, menimbulkan asabiyah, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok. Dalam organisasi kita dibentuk untuk mencintai organisasi kita melebihi daripada yang lain. Bahkan dalam organisasi kita diarahkan untuk lebih mendominasi ataupun lebih mendahulukan, memprioritaskan organisasi daripada kepentingan yang lain. Walaupun itu bertentangan dengan prinsip kita. Prinsip kita itu tidak baik, tapi organisasi mengatakan ini, makanya begitulah yang sering terjadi dalam partai. Partai itu memikirkan apa? Bagaimana manfaat terhadap partai dan terhadap para pembesar partai itu. Oke ya. Maka seorang tungku yang idealis, begitu dia masuk partai, idealisnya hilang. Paling kurang dalam rapat. Walaupun dia setelah rapat saya nggak setuju. Paham ya? Oke. Jadi kata Imam Ghazali, dia lupa kepada orang lain. Bahkan bukan hanya lupa kepada orang, dia lupa pada dirinya dalam beberapa kondisi yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi dalam beberapa kondisi kita menganggap baik suatu perkara yang pernah kita anggap buruk. Ini sering terjadi. Dulu kita pernah menghakimi itu nggak baik. Paham? Kemudian misalnya saya dulu nggak setuju dengan pergerakan gerakan cara mengusir para Wahabi, mengusir Wahabi dengan cara kekerasan. Dulu setuju. Kemudian objeknya masih sama. Tapi karena menambah wawasan, kemudian bacaan, kemudian mendengar nasihat dari guru, baik ini tidak baik. Jadi kadang-kadang muafikun, kemudian dalam beberapa waktu kemudian mukhalifun. Begitu juga sebaliknya. Tapi karena dia sudah mengklaim ini tidak baik, kemudian di beberapa waktu kemudian dia mengatakan ini adalah baik. Mahma in kalaba muwafiqan li gharbi. Ini kesalahan yang pertama. Ini diingat baik-baik. Ini bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita praktekkan, kita jadikan pola dalam kehidupan. Al-ghaltatu tsaniyah annama huwa mukhalifun lil aghradi fi jami'il ahwali illa fi halatin nadiratin. Kekeliruan yang kedua, bahwa sungguh sesuatu tersebut yang dianya sesuatu itu bertentangan bagi semua tujuan, bagi akhrad, dalam semua kondisi kecuali pada kondisi yang sangat jarang. Kesalahan yang kedua adalah ada satu perbuatan
Ada satu perbuatan yang tidak baik dalam semua perkara. Dalam apapun keadaan itu dia tidak baik. Kapan dia berubah menjadi baik? Dalam keadaan tertentu. Contohnya berdusta. Berbohong. Berbohong itu tidak baik. Fi jami'i ahwal, semua manusia sepakat bahwa berbohong itu tidak baik. Tapi dalam beberapa keadaan berbohong adalah lebih baik. Nah, orang menghukumi secara keseluruhan karena tidak melihat ke nadiran. Lihat ke depan. Faqad yahkumul insanu alaihi mutlaqan bi annahu kabihun lidhuhulihi anil halatin nadirah. Maka kadang-kadang dihukumi oleh manusia di atasnya suatu perbuatan niat. Perbuatan apa? Mukhalifun lil aqrad fi jami'il ahwal. Akan apa dihukumi secara mutlak, dengan apa dihukumi, dengan bosongnya perbuatan itu buruk. Kadang-kadang manusia itu menghukumi terhadap suatu perbuatan secara mutlak, apapun keadaan, bahwa berbohong itu tidak baik, apapun kondisi. Dia tidak mutlak. Kenapa dia menghukumi secara mutlak? Lidhuhulihi anil halatin nadirah, karena lupanya seseorang daripada kondisi yang jarang itu. Padahal dalam kondisi tertentu itu perlu. Berbohong itu perlu. Warusukhi ghalibil ahwali fi nafsihi wa istilaihi ala dzikrihi. Dan karena kokohnya kebiasaan kondisi dalam dirinya seseorang dan menguasainya perbuatan itu, istilahu ala dzikrihi, di atas ingatannya seseorang. Menguasainya perbuatan itu yang tidak baik, ala dzikrihi, di atas ingatannya seseorang. Jadi begini, kenapa kita menghukumi misalnya berbohong itu tidak baik apapun kondisi? Karena kita dari sejak kecil diajarkan berbohong itu tidak baik, ya kan? Bahkan di waktu kita harus berbohong karena itu penting, harus berbohong. Berbohong bukan untuk menguntungkan kita ya. Ada syarat berbohong yang dilegalkan oleh agama. Bukan berbohong untuk, karena di zaman sekarang sumpah pun nggak takut, ya kan? Nah, kenapa? Pertama, kenapa kita menghukumi secara mutlak? Karena yang pertama kita lupa kondisi yang jarang ini. Oke. Yang kedua, rusuh, sudah kuat. Jadi kebiasaan yang terjadi bahwa berdusta itu tidak baik, berbohong itu tidak baik, ghalibul ahwalnya sudah kokoh dalam diri kita. Oke. Karena emang ini kejadian yang jarang berbohong itu dilegalkan. Kejadian bahwa berbohong di saat itu baik itu sangat jarang. Yang biasanya berbohong itu tidak baik. Karena ini sering yang terjadi, sehingga dia sudah kokoh dalam dirinya dan ingatan kita pun dikuasai oleh. Seolah-olah kita tidak melihat lagi bahwa ada beberapa kondisi berbohong lebih baik daripada itu. Fayaqdi masalan, nah ini contoh. Fayaqdi masalan alal kadhibi bi annahu kabihun mutlaqan fi kulli hali. Maka memutuskan orang itu misalnya terhadap berbohong, apa yang dia putuskan dengan bosmu berbohong itu buruk secara mutlak. Fi kulli hal, dalam semua kondisi, apapun kondisi itu buruk. Paham ya? Paham? Musini paham? Wa anna kubhahu li annahu kadhibun li dzatihi faqad la li ma'na zaidin. Dan bahwa sungguh buruknya berdusta. Kenapa buruknya berdusta? Karena bahwa sungguh yang berdusta itu berdusta. Ini kabar anna. Itu karena dirinya berdusta saja, bukan karena makna yang lain, bukan makna yang lebih. Makna zaid itu sesuatu yang di luarnya. Jadi berbohong itu buruk karena dia berbohong. Ya, bohong, berdusta itu tidak baik. Kenapa? Lidzati, diri berbohong itu tidak baik. Diri berbohong itu tidak baik, bukan karena faktor yang lain. Maksud karena faktor yang lain, kadang dia tidak, kadang dia baik karena pengaruh faktor di luar, faktor X, maka mempengaruhi ini tidak baik. Ini enggak, diri berbohong itu tidak baik. Paham? Wa annahu bahu li annahu kadhibun, karena dia itu adalah berdusta, karena itu adalah berbohong maka tidak baik. Dan kenapa tidak baik berbohong? Karena diri berbohong itu. Ini kesalahannya ya. Apa sebab
terhadap kesimpulan yang kekeliruan ini. Wa sababu dzalika ghuflatuhu an al-irtibati masaliha katsiratin bil kadhibi fi ba'd al-ahwali. Masalihi katsiratin bil kadhibi fi ba'd al-ahwali. Sebab faktornya sedemikian, yakni menghukumi secara mutlak bahwa berdusta itu tidak bagus dalam semua kondisi, itu lupanya seseorang daripada terikatnya kemaslahatan yang sangat banyak dengan berdusta, dengan berbohong pada sebagian kondisi. Dia lupa melihat ada kemaslahatan yang ditimbulkan, kemaslahatan yang banyak yang dihasilkan oleh berbohong dalam sebagian kondisi. Seperti ada seorang yang zalim mencari seorang yang mazlum, kemudian dia menanyakan di mana orang itu dan berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang ataupun menyelamatkan hartanya seseorang, menyelamatkan agamanya seseorang. Maka berbohong dalam kondisi saya itu masalihu katsirah. Nah, dia lupa terhadap ini. Akhirnya dia putuskan semuanya tidak apa. Walakin law waqa'at tilkal halatu rubbama nafara tabhu an istihsanil kadhibi li kathratil ilfihi bi istiqbahihi. Walakin namun andai terjadilah sedemikian kondisi, kadang-kadang larilah tabiatnya seseorang daripada menganggap baiknya berdusta. Kenapa tetap menganggap tidak baik? Karena banyaknya ilfihi, banyaknya kebiasaannya seseorang. Ilfihi itu terdidik ataupun dia dibesarkan ya. Ulfah, tahu kan mana ulfah? Terjinak kan? Mu'allafat qulubuhum. Karena banyaknya pengalamannya seseorang ataupun terjinaknya seseorang dengan menganggap buruknya berdusta. Jadi, andai misalnya seorang nabi dikejar, misalnya Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Kemudian Nabi Musa bersembunyi. Fir'aun bertanya kepada seseorang, dia sudah terjinak, sudah terbiasa dengan melihat bahwa berbohong itu adalah kelihatan. Fir'aun tanya, kamu melihat seorang manusia yang begini-begini enggak? Dia untuk berbohong takut. Kenapa? Karena dia sudah kekal, ingatannya, jiwanya sudah dikuasai bahwa berbohong itu tidak baik. Andai dia berbohong, walaupun ada kemaslahatan yang besar, dia masih rubbama nafara tabuhu. Tabiatnya masih sulit menerima itu adalah suatu perbuatan yang baik. Berbohong adalah perbuatan yang baik walaupun menghasilkan kemaslahatan yang banyak. Lihat. Kita bisa menilai bahwa kemaslahatan yang banyak ada dalam berbohong. Tapi kita mengabaikan ini. Karena apa? Dan tetap menganggap bahwa berbohong itu tidak baik. Dikasrati ilfihi istiqbahihi. Maka satu perbuatan yang sering dianggap tidak baik oleh kebanyakan orang, maka itu seolah-olah tidak baik karena diri perbuatan tersebut. Bahkan kan ada itu tes psikologi kan. Misalnya kita nih semuanya mengatakan itu baik kecuali saya. Saya mengatakan itu buruk. Saya pun ragu. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Andai semua orang mengatakan itu tidak buruk, satu orang yang mengatakan baik, maka dia pun akan ragu. Lihat, itu pengaruh suara manusia ya dalam menilai. Coba bayangkan pengaruh pengalaman dari sejak kecil. Kita dari sejak kecil dididik, dibesarkan dengan satu anggapan. Oke lah, anggapan itu benar. Coba bayangkan kalau kita dibesarkan dalam anggapan, dalam pemikiran yang salah. Susah. Bagaimana kita membebaskan diri kita dari hal itu? Sangat sulit. Ya kan? Apa? Kecuali makan. Paham ya? Lihat, kemaslahatan yang besar belum menjadi pertimbangan yang baginya untuk mengatakan ini adalah berdusta adalah sesuatu yang baik. Tetap tidak baik. Kasrati ilfihi istiqbahi. Kenapa? Nah, ini kan berkaitan dengan psikologi kan? Psikologi ini. Wa dzalika li anna taba' yanfuru anhu min awwalis sabah bi tariqit ta'dib wal istislah. Wa yulqa ilaihi anna al-kadhiba kabihun fi nafsihi wa annahu la yanbaghi an yakdhiba faqat
Wadhalika, sedemikian, kenapa dia sudah terjinak dengan menganggap bahwa berdusta itu tidak baik? Karena bahwa sungguh tabiat itu lari tabiat itu daripada berdusta dari semenjak kecil. Dengan cara takdir diajarkan dan diperbaiki. Karena sejak kecil kita sudah diajarkan jangan berbohong. Gak mungkin kamu jangan berbohong, kecuali dalam beberapa kondisi, sama dengan kita mengajarkan anak kecil untuk berbohong. Maka harus kita mengatakan berbohong itu tidak baik, apapun kondisinya tetap tidak baik. Iya kan? Icah ini naule, ya kan? Oh luka dan diajarkan, dicampakkan kepadanya anak kecil bahwa sungguh berdusta itu buruk pada dirinya berdusta. Wah anda udah bahwa sungguhnya anak kecil itu, adapun manusia tidak sepatutlah bahwa dia berdusta sama sekali. Tidak boleh berdusta apapun kondisi. Itu kan didikan kita sejak kecil. Mungkin proses dari kecil mungkin kita harus mengajarkan begitu, kemudian begitu dia dewasa kita perlu mengajarkannya yang begini. Paham kan? Tak lagi, tak le. Maka kenapa manusia sangat sulit berpikir jernih dan sangat mudah untuk melampiaskan nafsu? Kenapa manusia sangat sulit melawan nafsu? Karena kekuatan yang pertama sekali yang aktif, yang reaktif dalam diri manusia adalah nafsu. Karena dari sejak kecil kita minum, makan, minta, tidur, nafsu. Karena manusia memiliki 3 elemen kan dalam dirinya. Syaja'ah. Yang pertama nafsu. Yang kedua syaja'ah, keberanian. Yang ketiga baru al-fikru, berpikir. Kecil dia pertama nafsu dulu. Nafsu makan, minum, minta apapun lah. Kemudian begitu dia agak dewasa, tamat SD ataupun SD suka berantem. Kemudian begitu dia udah besar, udah dewasa baru. Nah, andai 3 ini saling berantem, maka yang dimenangkan adalah nafsu. Karena sudah lama dia dibesarkan dalam diri. Akal mengatakan ini tidak baik. Walaupun dia cantik, walaupun dia anak tungku, misalnya, ini belum saatnya. Tapi nafsu mengatakan lain. Iya kan? Akhirnya keluar status akalku bertentangan. Enggak ada, akal bertentangan dengan nafsu. Mana ada akal bertentangan? Akal sudah memutuskan nafsu. Seluruhnya harus tahu bakal. Nyantu sama. Oke, wahwa kabihun kama qila. Dan berdusta adalah suatu perbuatan yang tidak baik sebagaimana orang katakan. Walakin bisyarti yulazimhu fi kullil awqat wa innama yafutu nadiran. Namun, jadi dusta itu tidak baik sebagaimana orang katakan, iya, dengan syarat, namun dengan syarat melazimi dianya dusta akan tidak baik dalam semua kondisi. Coba kita lihat dalam semua kondisi ada nggak berbohong itu menyertai dengan kabih, menyertai dengan mafasid? Enggak. Ingat, makna kabih apa? Tidak sesuai dengan maksud. Kabih kan makna tidak sesuai dengan maksud. Syarat suatu perbuatan dianggap itu tidak baik dalam semua kondisi itu tetap tidak baik. Wa innama yafutu nadiran. Hanya saja luput orang itu akan kondisi yang nadir. Maka oleh karena itu Syekh Syafai mengatakan di catatan kaki, syariat mengatakan boleh berdusta dalam kondisi tertentu. Tidak, syariat melihat kan? Melihat, tidak menghukumi dengan satu kesimpulan. Maka orang yang belajar matan takrib kemudian dia keluar berdakwah itu bahaya. Karena yang dia tahu hanya satu pendapat. Yang dia tahu hanya satu kondisi. Apapun kondisi yang berbeda ini dia akan mengatakan itu salah. Iya kan? Pokoknya pendapat hanya begini. Terus kalau ada yang berbeda dengan kita, itu Wahabi, itu sesat, segala macam lah. Padahal berbeda, hanya saja kita tidak tahu bahwa itu benar, dilegalkan oleh agama. Maka dalam syariat mufti itu jangan dilantik oleh negara. Biar legowo. Jadi masing-masing masyarakat punya rujukan masing-masing. Tapi dalam qadhi itu perlu dilantik, perlu satu kesimpulan. Perlu satu kesimpulan. Adapun dalam fatwa boleh banyak kesimpulan.
Paham kan? Maka andai kita tidak setuju dengan seorang mufti dengan jawabannya, kita boleh pergi ke mufti yang lain, kan begitu dalam usul. Oke ya. Falidzalika la yunabbahu ala dzalika syarti wa yuqrasu fi tabihi qubhu wa tanfiru anhu mutlaqan. Maka karena sedemikian dia tidak melihat syarat ini, yakni syarat suatu perbuatan buruk itu dianggap buruk dalam semua kondisi, tidak la yunabbahu, tidak terperingati, tidak teringat terhadap sedemikian syarat, dan ditanamkan Garson ya, ditanamkan dalam jiwanya, dalam nalurinya akan buruknya berdusta, dan tamfir, melarang ataupun menjauhkan orang daripadanya dusta secara mutlak. Bahkan misalnya kan, saya bahaya misalnya kita ajarkan anak kecil wudu wajib plus sunat, tanpa kita mengatakan mana yang wajib dan yang sunat. Andai dia melihat cara berwudu orang yang mau masuk waktu sholat, mau habis waktu sholat, kan wajib aja kan, dia akan melihat itu wudu yang bermasalah. Ataupun oke, dalam kondisi kita banyak air, coba misalnya kita berangkat ke kami pernah ke Bumaisara, Tabohnya dulu, Cibayang, Duaro, bisa yang wajib aja. Maka sejak kecil kita perlu mengatakan ini wajib, ini sunat. Bukan sunat untuk ditinggalkan, untuk dilakukan, tapi dalam kondisi tertentu kamu boleh meninggalkan sunat demi ada yang lebih besar kamu raih. Ya kan? Kan dianjurkan meninggalkan sunat wudu. Andai kita takmil sunat, maka waktu sholat dah habis. Jadi ada maslahat yang besar, maka ada kewajiban, maka kita meninggalkan sunat. Bukan meninggalkan sunat demi hal yang nonton bola, meninggalkan jamaah misalnya, itu tidak boleh. Dawabit meninggalkan sunat ya ada yang lebih besar. Oke ya. Kesalahan yang ketiga. Ini bisa dikembangkan. Ini satu kesalahan logika falasi ini ya, bisa dikembangkan, bisa dibahas dengan panjang lebar. Al-ghaltatu tsalisatu sabquluham ilal aqs. Kesalahan yang ketiga itu mendahulunya waham terhadap akas, ataupun bahasa istilahnya classical conclusion. Sabquluham ilal akas, yakni kita melihat ular berwarna hitam, panjang, berwarna-warna. Oke. Ular yang berwarna-warni, panjang dan hitam itu khusus nggak? Khusus kan? Hitam, panjang, berwarna-warni itu umum apa khusus? Umum kan? Nah, yang khusus menyertai dengan yang umum, kita akas, sama juga. Khusus pasti umum nggak? Insan pasti hewan kan? 4 pasti genap, tapi belum tentu genap adalah 4. Jadi kesalahan manusia ini yang sangat sering terjadi manusia alam. 10 habilat akal classical condition. Ini yang sudah dipaparkan oleh Imam Ghazali. 10 habilat akal dalam arti ada suatu yang khusus, dia disertai dengan yang umum. Misalnya, oke. Kemudian kita lihat khusus ini, setiap ada yang khusus pasti ada umum. Setiap ada yang khusus ada yang umum. Oh, berarti karena dia sering menyertai umum juga ada khusus. Kita melihat umumnya lah khusus. Dalam insan ada hewan. Kemudian karena dalam khusus ada umum, kita menganggap hewan itu adalah insan, adalah suatu kesalahan yang besar. Paham? Kotoran manusia, tai, berwarna kuning, kadang-kadang coklat, kadang-kadang oranye, berwarna, oke, punya bentuk bulat, bentuknya bulat kan, oke, dengan ukuran sekitaran 10-15 cm. Misalnya nih, oke, udah cukup. Ini kan punya corak, dia disertai dengan
dengan atribut-atribut yang umum kan. Nah, sekarang dibuatlah makanan warna kuning, punya ukuran yang sama, bentuk yang sama. Sulit manusia mau makan makanan yang sama dengan tai. Padahal tai itu khusus, cuma disertai dengan umum. Kita mengakas semua yang begitu adalah tai. Iya kan? Kenapa perempuan mengatakan semua lelaki sama? Itu bermasalah. Wah, lah. Begitu juga kita. Semua orang kaya begitu, semua politikus begitu. Itu sepuluh milatus. Kita melihat seorang perempuan yang kita kenal, dia kaya, punya jabatan misalnya. Oke? Cantik, 3 ini. Gagal, bermasalah. Kemudian kita lihat perempuan yang lain, yang kaya, yang itu juga tidak baik. Khusus iya, yang kejadian dengan kita di khusus itu ada sifat yang begitu. Tapi belum tentu yang sifat begitu-begitu. Paham? Akhas yastalzimul a'am wal a'am la yastalzimul akhas. Fa inna ma ru'ya maqrunan bi syai' yudhannu anna syai'a aidan la muhalata yakunu maqrunan bihi mutlaqan. Maka bahwa sungguh sesuatu yang dilihatkan sesuatu tersebut dalam hal keadaan yaitu menyertai dengan suatu perkara, yudhannu disangkakan bahwa sungguh sesuatu itu juga pas, yakni la muhalah pasti, itu menyertai dengannya sesuatu yang pertama secara mutlak. Lihat mana yang pertama? Bahwa sungguh sesuatu yang dilihat. Nah, ini aqua. Sesuatu yang dilihat menyertai dengan sesuatu. Bening, punya pipet, punya bentuk aqua, bentuk begini. Paham ya? Ini aqua ataupun minuman gelas. Ini syai' yang pertama, ma yang pertama. Kita melihat dia dengan menyertai dengan punya bentuk, bening, punya warna, dan punya pipet. Oke. Kita sangkakan yudhannu anna syai', yakni pipet dan yang bentuk begini bening adalah minuman gelas. Menyertai juga begini. Jadi kapan semua minuman gelas begini, maka semua begini juga minuman itu yang masalahnya. Wala yadri anal akhasa abadan yakunu makrunan bil a'am wa ammal a'ammu fala yazamu ayyakuna makrunan bil akhas. Ini sangat penting. Lagak kaidah. Dan dia tidak mengetahui bahwa sungguh yang khusus selamanya adalah yang khusus itu menyertai dengan yang umum. Adapun yang umum, maka tidak lazimlah bahwa ada dianya umum itu menyertai dengan yang khusus. Paham? Paham kan? Penting sekali kaidah ini. Kok berat penting? Contohnya apa? Wa misaluhu ma yuqalu min anna salima a'ni alladhi nahashathu al-hayyatu yakhafu min al-hablil mubarakashil launi. Contohnya kesalahan yang ketiga ini itu sesuatu yang dikatakan bahwa sungguh salim, yakni orang yang selamat. A'ni yang aku maksud orang yang mau disengat akannya orang itu oleh ular. Nak coh leu-leu. Ya khafu, takut dianya orang itu daripada tali yang berwarna-warni. Tali yang berwarna-warni yang mirip seperti wahwa kama qila, dan dianya seseorang sebagaimana orang katakan. Wa sababu annahu adrakal al-mu'diya wa huwa mutasawwirun bi surati hablil mubarakashin. Kenapa dia takut sampai ke tali dia takut? Ya kan? Sebabnya ketakutan itu bahwa sungguh seseorang itu menemukan dianya seseorang akan yang menyakiti. Ini apa yang menyakiti? Ular. Dia melihat ular. Wahwa padahal dianya ular. Yani padahal maksudnya kondisi ular itu ya. Dan dianya ular. Padahal dianya ular itu berbentuk dengan bentuk tali yang berwarna-warni. Fa'idha adrakal habla. Jadi yang dia lihat apa? Ular yang memiliki warna-warni. Fa'idha adrakal habla. Apabila dia menemukan tali tersebut, sabakal wa'mu lil aqli ilal aqas.
melintas ataupun mendahului oleh waham bagi akal. Ini duluan waham daripada akal, mendahulunya apa? Untuk balik akas. Ular berwarna-warni, juga maka ini ular. Wahakama, dan dia menghukumi dengan bahwa sungguh tali yang berwarna-warni tersebut muadzin, yang menyakiti juga. Fayamfiru tab'u tabi'an lil wahmi wal khayali, maka larilah tabiat karena mengikuti bagi waham dan khayal, sekalipun adalah akal itu yang mendustakan dengan kesimpulan waham. Waham kita mengatakan salah, mengatakan iya, tapi akal kita mengatakan tapi tetap kalah akal. Ini sering terjadi. Ya kan, saya sering menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitab. Kita dari kecil ataupun begini, kita dikalahkan oleh waham. Contoh terbaiknya adalah 10 orang meninggal, kita ditinggalkan, kita disuruh nginap di suatu rumah yang dalam rumah itu ada 10 orang meninggal. Berani nggak? Akal mengatakan dia mati, makna mati dia nggak bisa bergerak lagi. Tapi waham kita mengatakan dia akan bangun. Waham kalah kan dengan kesimpulan akal. Oke. Maka tidak semua manusia mampu berpikir dengan akal, menyimpulkan suatu perkara dengan akal. Balil insanu kat yamfiru min aklil khabisil asfari li shibhi bil adira. Bahkan manusia, ini contoh yang lain. Bahkan manusia kadang-kadang lari, manusia itu yakni lari tabiatnya tidak mau daripada memakan roti yang berwarna, ini roti yang nami asfar itu habis, roti ataupun makanan yang berwarna kuning. Kenapa tidak mau makan makanan yang berwarna kuning? Karena menyerupainya dengan kotoran. Fayakadu yatakayyu, maka hampir orang itu muntah dianya orang itu di saat ada orang berkata innahu adirah, bahwa sungguh makanan kuning itu adalah kotoran. Ya kan? Wa yata'adzaru alaihi tanawuluhu ma'a kaunil akli muqaddiman bihi. Dan sulit dan tidak mampu tidak mampu di atas orang tersebut oleh meraihnya makanan atau memakannya makanan beserta keadaannya akal itu yang mendustai dengan kesimpulan waham. Akal mengatakan itu makanan, tapi kita tidak mampu memakan makanan tersebut. Ya kan? Ya kan? Wadzalika bisabqil wahmi ilal. Kenapa kejadiannya begini? Wadzalika bisabqil waham ilal akas. Fa innahu adraka al mustaqdara rataban asfara. Kenapa dia menyimpulkan begini? Karena bahwa sungguh orang tersebut menemukan dianya orang akan kotoran, akan yang basah berwarna kuning. Lembah berwarna kuning. Fa idza ra'a rutba al asfara, maka apabila dia melihat basah-basah yang berwarna kuning, hakama bi annahu mustaqdarun, menghukumi dia seorang dengan bahwa sungguh yang basah yang berwarna kuning itu kotoran. Ini makna basahnya makanan basah, tepung kotoran. Lihat, kotoran benar berwarna kuning dan oke, tapi berwarna kuning dengan basah itu umum. Pasti menang. Tapi hanya teh yang warna kuning ya. Jadi keluarga Abi Zahrul berangkat ke Mesir sama istrinya Abi Hatta. Makan malam dihidang oleh Syekh Mustafa di tempat ngajar beliau. Kan beliau udah sediain makanan. Di antara makanan yang beliau sediain, daging yang sudah dikali hitam dalam teh, bentuknya lagi bulu di dalam. Bulu, dia tubit. Pas tubit lain makanannya bulu baju. Baik set menghabok. Nah, lagi parah loh.
Kata Ghazali, bal fit tab'i ma huwa a'zamu min hadza. Bahkan dalam tabiat itu sesuatu yang dia sesuatu itu lebih besar daripada ini. Ini ada persoalan yang lebih besar daripada persoalan ini. Fir'aun, berani nggak kita menamakan anak kita dengan nama Fir'aun? Hah? Enggak kan? Lihat, orang jahat disertai dengan nama Fir'aun. Ya kan? Akhas menyertai dengan maka seolah yang bernama Fir'aun jahat. Abu Jahal, Abu mana? Abu Lahab misalnya kan? Lihat di depan kata dia. Fa innal asamiyal lati tutlaqu 'alal hunudi waz zunuji lama kana yaqtarinu biha qabhul musamma biha. Maka bahwa nama-nama allati yang diberikan nama tersebut terhadap orang-orang Hindu di orang India dan orang-orang Zinjian orang-orang Barat ya. Ingat Zinji itu dulu orang di era kegelapan. Karena mana orangnya? Berhabi. Lama manakala ada dianya nama enggak. Manakala adalah menyertai dengannya orang India dan orang-orang Zinji ini, oleh apa menyertai? Oleh buruknya musamma, buruknya sosok. Oke? Dengannya nama-nama. Rubbama kadang-kadang kabar badagana itu kadang-kadang memberi pengaruh pada tabiat kepada satu batasan. Lausumnya bihi, kalau diberi nama dengan nama orang-orang yang buruk tersebut akan orang yang paling cantik daripada orang Turki dan Romawi, niscaya akan larilah tabiat daripadanya. Ya enggak? Osama bin Laden tabunan ini. Ya kirim kok penyerah. Kenapa? Seorang yang jahat yang dikatakan teroris diberi nama dengan nama Osama bin Laden misalnya. Ini orang akhas nih. Dia teroris itu akhas. Disertai dengan nama yang umum karena nama itu tidak tertulis untuknya. Nah, saat dia mendengar nama itu dia akan mengingat itu adalah seorang yang tidak baik. Ya kan? Yang nak cerita tibunan dan tibunan itu. Paham kan? Paham kan? Ini kata Ghazali apa? Ada nama-nama yang dipakai, yang diberikan, nama-nama orang India, nama-nama orang-orang yang zinji. Orangnya orang-orang yang tidak baik, jorok, orang jahat. Nah, itu pengaruh nama. Jadi orangnya buruk, kemudian ada nama, itu memberi pengaruh hingga sampai kepada satu batasan. Andai nama itu diberikan, diperuntukkan kepada orang yang paling cantik di dunia, orang yang paling cantik, kalau bahasa di sini orang Turki, orang Romawi, maka lana faratab. Tapi yang kita akan tidak mau. Ya kan? Kenapa? Li'annahu adrakal wahmul qabiha makrunan bihadzal ismi. Karena bosmu seseorang tersebut menemui oleh waham, karena bahwasanya ini jangan orang, karena bahwasanya dengan hawasyaan. Karena fa'il sudah diidhar di depan. Karena bahwasanya ditemukan oleh waham, oleh anggapan ya, akan yang tidak baik, yakni sosok orang yang buruk tersebut itu menyertai dengan ini nama. Fayahkumu bil aksi, maka dia memberi hukum dengan akan memberi hukum dianya waham dengan akal. Maka yang bernama begini adalah orang buruk. Dia itu buruk bernama fulan, maka yang bernama fulan juga sabqul hamilalah. Secara akal salah kan? Ya kan? Umum aja, akas yang umum harus khusus kan? Iya kan? Hah? Nama wali. Iya, pengaruh. Pengaruh siapa yang mana dah? Wali Raksa. Tegesan Agung Raksa, keke nama dia. Tuh Heda, anak Abu Tumi. Ya kan? Beliau pimpinan pondok perempuan, panggilnya wali. Jadi
di akhir hari libur santri buat satu ini, yuk kita balik ke pondok, kalau telat nanti dimakan sama Walid. Wow, dia pimpinan itu namanya Walid, yang mata keluarga DP. Apa urusannya? Itu kan candaan, tapi manusia kerap memikirkan dengan nama. Ini kok lagi ayo, ini kok lagi pembahasannya. Tahu kan? Oke. Fa idza adrakal isma hakama bil qubhi ala musamma wa nafara tama. Apabila dia menemukan dianya waham ataupun seseorang akan nama, niscaya dia hukumi dia seseorang dengan buruk terhadap musam dengan sosok tersebut, wa nafara tama, dan larilah tabiatnya, jadi tidak suka. Wa hadza ma'a wuduhihi lil aqli fala yanbaghi ayyuk fala anhu. Ini beserta jelasnya ini bagi akal. Ini jelas kan? Jelas ini bahwa salah. Pahami olehmu akan ini, walaupun jelasnya ini bagi akal. Ini ya, hana kabar. Jadi payah pegat ifham hadza. Pahami olehmu akan ini, walaupun jelasnya ini bagi akal. Walaupun ini sangat jelas bagi akal, kamu harus benar-benar pahami ini. Kenapa? Fala yang bagi ayuk fala anhu. Maka tidak sepatutnya bahwa engkau lupa daripada ini. Maka tidak sepatutnya bahwa dilupakan daripada ini. Dilupakan daripada ini. Ini harus selalu diingat. Kenapa? Li'anna iqdamal khalqi wa ihjamahum ala aqwalihim wa aqaidihim wa af'alihim tabi'un li misli hadhihi al-awham. Karena bahwa sungguh iqdam, yakni iqdam sidang. Karena bahwa sungguh mendahului melakukannya manusia, kenekatannya manusia. Ihjamahum dengan makna yang sama dalam perkataan mereka itu, akidah mereka itu, perbuatan mereka itu karena mengikuti bagi ini anggapan-anggapan. Jadi mau disampaikan oleh kami, yang banyak mempengaruhi pikiran manusia, sikap manusia, akidah manusia karena mengikuti daripada anggapan-anggapan dunia. Misalnya kita diceritakan ada seorang perempuan dizalimi, ada seorang anak, satu keluarga dizalimi, maka kita semua akan iba. Padahal keluarga itulah misalnya pencuri, ada keluarga itu pembunuh. Kenapa? Karena orang yang menzalimi itu identiknya jahat. Nggak identik orang miskin itu dizalimi. Paham ya? Akhirnya kalau ada orang miskin yang dizalimi, maka kita mengatakan dia benar dizalimi. Padahal dia yang menzalimi orang yang lain. Paham ya? Jadi anggapan itu sangat menguasai pikiran manusia. Alam bawah sadar manusia itu dipengaruhi oleh coba kita nonton film hantu. Berani nggak keluar misalnya? Belum tentu semua orang berani keluar. Tuh yang bilang ini. Ingat deh. Iya kan? Paham ya? Jadi anggapan banyak menguasai pikiran manusia. Ini 3 logika falasi ini kalau dikembangkan sangat bagus. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Sallallahu alaihi